Kemudian Gubernur Aceh yang terpilih pertama yang dari GAM, Abdullah Zaini Abdullah, itu adalah Pak Koheri Sumbakut. Saya ketemu di Stockholm waktu saya menulis buku mengenai perdamaian Aceh. Dan kemarin dalam Kongres HMI yang kemudian juga ramai sekali, Presiden menyebut nama-nama menterinya yang dari HMI. Nah, sekarang saya mau ikat Pak Gubernur, meskipun warnanya beda. Di kuning itu kata Pak Erlangga ada hijau meskipun sedikit. Dan di warna hijau ini meskipun sedikit ada kuning, tapi ada juga merah, ada juga putih, gitu Pak Tawari. Ya, jadi ada di sini warna yang yang seperti tadi Pak Gub menangkap isi dari lagu tadi, tidak menang sendiri, tapi menang bersama. Dan kalau kita lihat, tidak ada satupun titik di muka bumi yang tidak ada bunyi azannya. Tidak ada. Karena pergerakan dari bola bumi itu sedemikian rupa sehingga pergeseran dari detik ke detik itu azan di bawah. Berbeda sedetik tempat lain tiba. Berbeda sedetik di tempat lain. Tidak, bahkan 1/10 detik, bahkan 1/100 detik. Jadi tidak ada azan itu berhenti dikumandangkan di bola bumi. Kalau kita tarik semua garis bujur itu, bahkan sampai di garis bintang, pergeseran itu membuat pergeseran waktu, tetapi tetap orang akan menegakkan sholat dan pada saat waktu. Tentu juga salam sholat dicurahkan kepada keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya yang dari zaman, termasuk kita yang hadir pada hari ini, dan mudah-mudahan kita menjadi bagian dari beliau yang telah masuk oleh sholat. Amin. Yang saya hormati sekali lagi Pak Gubernur bersama-sama Ibu Dewi Kumala Ansar yang juga adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Yang saya hormati anggota Majelis Pertimbangan, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, yang juga adalah Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan, Pak Muhammad Mardiono. Yang saya hormati, Indonesia ini adalah yang di hijau ini yang kita capai sekarang, ini dan ini, ya, rata-rata kita. Dan rata kita itu Indonesia sedikit loh ini. 2020 sebenarnya kita sudah masuk di 4.300 rata-rata PDB per kapita kita. Tetapi kemudian karena COVID turun lagi di bawah 4.300. Hanya ada 6 daerah provinsi yang di atas 4.000, yaitu Papua Barat, Riau, Kepri, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. Kepri PDB-nya 8.600 US dollar saja. Satu-satunya yang sudah masuk ke high economy sekitar 11.000 dolar itu adalah Jakarta. Nah, ini peluang yang luar biasa besar Pak untuk Kepulauan Riau. Kepri dengan sedikit lagi untuk naik di high economy. Kenapa saya bilang
Nah, karena begini Pak, ada yang kontradiktif dengan nanti saya kasih Pak, saya kasih. Iya, aku nggak dikasih karena saya kasih cuma yang ini, depannya saya buang, ya, karena buat depan itu arahan presiden, nggak enak dibawa, kasih. Nah ini, ya, pokoknya waktu tidak income ini, kan kami mengenalkan illegal income tax. Saya sudah pernah cerita ini di profesi, sudah pernah mengenai illegal income tax ini. Sedikit saja. Jadi illegal income tax itu yang saya sampaikan kepada presiden ketika saya diundang ke istana. Jadi saksinya yang terhormat istri saya itu yang tercinta. Yang tercinta yang terhormat. Oh enggak ibu sih. Sebentar. Bu, sini bu. Ayo, terus. Mau dengar suara ibu kan? Ayo dong. Pak Gubernur mau dengar suaranya ibu, bukan hanya di ruangan komisi 5 saja, tapi di depan ini bagaimana dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Gubernur, saya katanya bercerita infrastruktur. Kalau kita melihat infrastruktur di Indonesia memang masih di bawah rata-rata. Kalau di Korea Selatan, kita waktu saya datang ke Korea Selatan pada tahun sekarang ini, Korea Selatan di APBN-nya sudah tidak menganggarkan infrastruktur, dikatakan mereka sudah selesai dengan infrastruktur. Mereka membuat perencanaan setiap 50 tahun dan semua itu sudah dicapai karena kedisiplinannya. Nah makanya saya menginginkan seluruh daerah di Indonesia ini disiplin terhadap pembangunan, terutama bukan hanya pembangunan infrastruktur yang berbentuk gedung, jalan dan jembatan Pak Gubernur, tetapi infrastruktur juga, yaitu termasuk membangun SDM-nya, membangun kesehatannya, dan juga tingkat pendidikannya tinggi gitu. Jadi kalau Pak Hasto ini pasti larinya nanti ke kesehatan dan ke pendidikan, begitu. Jadi kenapa di daerah yang PDRB-nya tinggi, tetapi tetap meminta bantuan dari pusat gitu Pak? Gitu ya Pak? Jadi itu adalah koreksi Bapak Gubernur. Jadi daerah kaya tetapi masih berusaha meminta kepada pusat APBN. Apa yang salah di daerah seperti ini gitu Pak? Jadi kalau ditingkatkan SDM-nya, ditingkatkan mulai dari ibu hamil sehingga tidak ada yang stunting dari ITW, nah gitu. Nah sehingga tingkat indeks pendidikannya tinggi, indeks kesehatannya tinggi, dan orang bisa optimal sehingga Kepri ini bisa lebih maju lagi dari sekarang gitu Pak. Bapak tahu saya ngantuk dan kepanasan Pak, udah duduk depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya next, saya nggak mau ini terlalu lama ya nanti ngomong ini. Next, ini strategi transformasi ekonomi terlalu panjang ngomongnya. Next, nah ini Pak Bu, saya mau kasih lihat data ini Pak, yang disampaikan oleh Ibu tadi. Kepri termasuk ya yang misalnya menuju kemandirian. Tepuk tangan dulu. Aceh belum mandiri, Papua belum mandiri, NTT belum, Sulawesi Barat itu, Gorontalo daerah saya, Maluku Utara, Maluku belum mandiri. Belum mandiri. Yang
yang berikutnya itu memang harus mandiri. Ini sedang menuju kemandirian, kemudian mandiri dan sangat mandiri. Kalau kita lihat di sini sangat mandiri cuma satu, Jakarta. Nah, sangat mandiri ya dengan indeks mengenai kemandirian fiskal. Mandiri ada 8 provinsi, menuju kemandirian itu ada 16 provinsi, belum mandiri ada 10, kemudian di 2019 tinggal 8 provinsi. Dan kalau kita lihat dari 34 ini ternyata indeks kemandirian fiskalnya itu memang masih rendah. Karena itu kenapa saya mau membayar janji presiden, janji politik presiden atas Pulau Batam di Manado. Hitungan ekonominya itu adalah mendongkrak pertambahan menjadi enabler yang dalam 10 sampai 15 tahun ke depan membuat Kepri itu mandiri. Itulah sebabnya saya tempoh hari datang ke sini untuk memastikan itu. Hitungan kami di Bappenas memang itu sangat signifikan menjadi enabler untuk di kedua. Tapi masalah yang saya bisikan Bapak tadi pagi supaya tidak ada Pak. Next, nah ini sering ini adalah BAU, BAK dan sebagainya. Kalau kita lihat di sini, memang hampir semua daerah ini sangat bergantung kepada dana alokasi umum. Ini biru adalah dana desa, ada dana otsus untuk beberapa hanya 2 provinsi. Kemudian ada dana desa sejak tahun 2015, dan kemudian ada dana bagi hasil juga tak terlalu besar. Yang paling besar adalah dana alokasi umum. Dan di dana alokasi umum itu memang dititipkan dana pendidikan. Itulah sebabnya PKBD itu mengandung selain transfer ke daerah umum, transfer umum, juga di dalamnya ada terkait dengan pendidikan. Cukup. Presiden ke sini. Waktu presiden mau ke sini, saya telepon Pak Gubernur, betul kan? Ya. Tadinya saya mau bareng, tapi saya bilang saya sudah di sini. Saya bilang kalau bisa saya nggak ke sini. Gitu. Jadi mudah-mudahan tidak ada. Bapak pastikan mengenai lahan-lahan tadi. Jangan sampai ada. Sekarang karena sudah ada yang main klaim mengatakan bla bla bla, dan surat itu ditembuskan kemana-mana. Itu kita nggak mau dengar. Kita mau tanah itu clear and clean. Pak Irwansyah, tolong itu dipastikan, dibantu ya, di Dewan dibantu untuk Pak Gubernurnya untuk memastikan itu. Baik, karena ini sudah sore juga, Kepri adalah daerah junjungan, menjalankan hakikat dari zaman ke zaman. Mari merawat persatuan dengan Partai Persatuan Pembangunan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, bila fisabilil haq, wallahu musta'an, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mewakili Anda semua yang hadir di sini, saya nyatakan Muswir kelima Partai Persatuan Pembangunan di Provinsi Kepri dibuka. Dari Bapak Ketum adalah hasil niscaya tak pernah mengkhianati ikhtiar. Tiga luar biasa. Hasil tidak pernah mengkhianati ikhtiar. Kalau ikhtiarnya tinggi, hasilnya tinggi. Kalau ikhtiarnya lemah, juga hasilnya lemah.
Dan ini pernah dilakukan oleh dua orang dalam dua peristiwa dengan sikap yang berbeda. Pertama, Nabi Muhammad SAW ketika berada di Gua Thur dengan Abu Bakar Siddiq, itu kakinya orang musyrik itu sudah kelihatan dari dalam, sehingga apabila menengok ke bawah pasti kelihatan dan tidak bisa selamat. Oleh karena itu Abu Bakar menangis. Ditanya oleh Nabi, kenapa kamu menangis? Lau nadhara ahadhum tahta qadamaihi la ra'ana. Kalau mereka jongkok pasti ketahuan Nabi, kita mau kemana? Nangislah, bayangannya kalah. Nabi Muhammad tenang, gak usah nangis. Innallaha ma'ana, la tahzan innallaha ma'ana. Satu. Kedua, ketika menghadapi perang Badar, kan Nabi Muhammad pesan kepada Abu Bakar, tunggu, saya mau ke kemah. Begitu musuh Quraisy sudah dekat, Nabi ternyata belum keluar dari kemah. Abu Bakar menengok ke kemah, Nabi Muhammad tadi lagi nangis. Ya Allah, unsurni wa huwa haulai jawli nabi kibyai. Mereka datang ke sorbannya, menangkal sambil menangis dan sorbannya jatuh. Abu Bakar memupuk bau Nabi dengan mengatakan, tenang wahai Nabi, wallahu yaghfir kita. Dua, di dalam Gua Hira Nabi yang tenang, Abu Bakar yang menangis. Di dalam perang Badar Nabi yang nangis, Abu Bakar yang tenang. Kenapa? Karena situasinya berbeda. Ketika di dalam Gua Hira itu makomnya makom tawakal. Kata Allah, masuklah gua, saya jaga. Jangankan musuh masih di luar, duduk bersama pun musuh tidak akan bisa melihat, sebab la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Tapi ketika di perang Badar, Nabi Muhammad menangis. Kenapa? Karena makomnya makom ikhtiar, makom usaha, makom kerja. Apabila ikhtiar ini maksimal, maka hasilnya maksimal. Apabila ikhtiar ini tidak maksimal, maka jangan tanya, hasilnya pun mengecewakan. Oleh karena itu, Nabi khawatir hasilnya tidak maksimal. Nabi khawatir ikhtiarnya tidak maksimal sampai menangis. Nah, marilah bapak-bapak yang saya hormati, saya Mustafa yang kebetulan masih dan insya Allah Rais PBNU itu diamanati oleh guru dan mertua saya Mbak Maimun untuk berkhidmat pada beliau melalui bimbingannya Pak Suharso, agar insya Allah orang-orang soleh dan orang-orang yang baik di dalam pendidikan ini mampu mewarnai pembangunan Indonesia dan memberikan pelajaran persatuan yang kokoh. Oleh karena itu, marilah kita ikhtiar. Partai itu wasilah, Islam wasilah, sholat juga wasilah. Makanya usolli lillahi ta'ala, bukan usolli lisolati. Kalau tujuannya sholat berarti lisolati. Partai wasilah, sholat wasilah. Kalau wasilah sama dengan thariqah. Kalau thariqah perlu mursyid. Kalau perlu mursyid, mari kita bertanya, mursyid kita siapa? Mursyid kita para kiai, mursyid kita para ulama, mursyid kita para solehin. Oleh karena itu, tidak akan ragu lagi, saya akan berkhidmat, memperjuangkan, berkhidmat dengan beliau, dengan bapak-bapak untuk P3, untuk mencapai ridho Allah SWT. Dan kami akhiri dengan hasil ini dari Pak hasil tidak pernah mengkhianati ikhtiar. Mari kita berikhtiar. Kita masih pada makom ikhtiar, bukan makom tawakal. Demikian, mohon doa bersama-sama. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya latifan bi khalqihi wa ya aliman bi khalqihi wa ya khabiran bi khalqihi. اغفر بنا يا الله في قضاء حوائجنا كلها خصوصا حاجتنا